pernah nggak pernah. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi kita itu sekarang buat video di pantai. kalau misalnya kalian mendengar suara ombak, ya memang karena kita lagi di pantai. Oke. Kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama. Oke, benar. Pernah nggak kalian berantem terus langsung masuk ke kamar masing-masing? Pernah. Pernah dong. Tapi ini waktu SMP. SD sampai SMP lah. Ya, SD SMP. Meraju-meraju, baru kunci kamar, mogok makan, itulah. Pokoknya sampai kasih tahu orang tua. Yes. Saya pernah kita. Selanjutnya, pernah nggak kalian berantem sampai nggak ngomong berhari-hari? Tidak pernah. Tidak pernah sampai berhari-hari, Ya, kayak satu hari, kalau satu hari pernah 2 hari lah. 24 jam. Begitu gara-gara meraju-meraju, tidak mau bicara, nanti dibuju-buju. Oke. Merajuk. Pernah. Iya, Pak. Yang lebih sering itu Ain. Kalau saya yang lebih Soalnya kayak saya punya hati yang dan saya kayak orang yang saya buju-buju begitu ya, yang supaya tidak baku marah lagi. Oke, selanjutnya. Pernah nggak kalian kepoin HP saudara kalian? saya salah. Ini saya. Dia yang itu. Pernah. Enggak, saya tidak pernah. Tidak pernah. Saya tuh tidak tahu kenapa suka sekali lihat Ain ini baku chatting siapa, kenapa dia senyum-senyum gitu, Jangan. penasaran. Apa betulan ini orang paling kepo sedunia. Kalau kita sudah ada main HP toh. Kalau aku chat dengan teman-temanku, DP kepala langsung begini. Sepanjang kayak jerapah, astagfirullah. Pokoknya dia orang paling kepo. Biar saya langsung chatting siapapun, dia tanya siapa itu, Karena saya itu?" tuh tipe orang yang penasaran, jadi saya mau cari Bukan tahu. penasaran, kepo. Tidak penasaran. Kepo. Tapi kalau sudah saya tahu, sudah sampai lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya. Pernah nggak kalian bohongi orang tua? Jujur, jujurlah, semua anak pasti pernah. Pernah, tapi itu kayaknya waktu sekarang ini saya nggak bohong. Waktu di Jogja saya bilang, kalau ibu biasanya masih ada uang makanmu atau kau mau makan? Baru saya bilang belum. Saya bilang iya masih ada. Padahal sebenarnya uangku tinggal 7.000, tinggal 10.000. Tapi saya bilang masih ada. Gitu sih, bohong begitu. Masa juga ini berbohong untuk kebaikan. Kalau Iya. ditanya baik-baik gitu, ya Baik-baik, sehat, padahal sebenarnya ya gitulah, Ya. kalian tahu. anak keras tahu. Selanjutnya, pernah nggak kalian ketemu teman tapi lupa namanya? Pernah, Kalau saya pernah sesering sering sekali. yang sering saya lupa itu kayak teman SMP ku. Kayak saya ingat sekali mukanya tapi saya lupa namanya siapa. Susah bedakan karena mungkin Teman sudah SMP. sudah tercampur-campur dengan teman SMA, teman kuliah. Jadi pas SMP itu sudah lupa. Atau teman organisasi begitu, kayak saya kenal dia siapa namanya. Siapa namanya? Jadi kalau teman-teman sampai begitu. Jadi kalau mau Ya suka Allah. bategur itu setengah mati kalau mau tegur. sampai Jadi ya. gitu. Oke. Itu yang pernah. Selanjutnya, pernah nggak kalian curhat ke saudara sambil menangis? Kalau pernah, curhat tentang apa? Nggak pernah. Sama, nggak pernah. Kalau Pernah curhat sama dia sampai menangis. iya, karena kalau kita orang bercurhat, kita tuh langsung berempat dengan ayah ibu. Ada ayah ibu. Jadi kita orang tuh kalau ada sesuatu Ada yang mau sesuatu dicerita, yang unek-unek dicerita. begitu yang kayak sampai bikin sakit hati sekali, kita bercerita dengan ayah ibu. Tidak, bukan Walaupun berdua. jaraknya sangat jauh memisahkan, tapi Nanti kita kayak konferensi, telepon. atau video call grup. Jadi begitu kita itu terbuka dengan orang tuanya kita. Jadi sampai menangis itu ayah ibu rindu. Ya Allah, lebih bayangkan, astagfirullah. Jadi saya menangis sudah. Pokoknya begitulah. Selanjutnya, pernah nggak kamu nangisin saudara kamu? Saya pernah. Saya pokoknya waktu itu kayak merasa bersalah, merasa egois begitu ya.
saya menangis ingatkan adikku karena tidak tahu kenapa. Jelaskan nih. Karena seakan saya begini sambil begini. Seakan saya begini sambil begini. Ain gak setuju kau masuk di Mandua. Kau dengan ibu saja di situ, teman-teman ibu. Biar juga sendiri saya sendiri yang kuliah di Mandua itu. Kuliah sekolah. Sekolah di Mandua. Baru langsung ibu bilang, kakak teh boleh begitu. Ada juga mau kuliah sama-sama dengan kakak, begitu Sekolah. ya. Sekolah sama-sama dengan kakak. Terus sudah bilang, Isa teh mau, pokoknya sendiri saja, tidak mau tuh harus sekolah dengan adekku. Sudah, pas di situ dari situ kayak nanti sudah pas kuliah ini, pas saya sudah berpisah dengan adekku, langsung kayak astagfirullah, saya ternyata egois, saya ini ternyata jahat sama adekku, jadi langsung menangis sendiri. Ya Allah, minta maaf. Sekali dan saya jahat. Ternyata saya minta maaf terus sama Allah, tapi tidak pernah minta maaf sama dia. Gengsi. Tapi tidak habis menangis. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu ya. Pokoknya kalau ingat kesalahan itu aku menangis lagi. Kalau saya itu rindu kakakku karena dulu ada teman-teman yang mah gaganya dia dan kakaknya. Waktu kakakku sudah di Jogja tuh sama si di Bandua, sama dia dengan kakaknya le, astaga iya. Pokoknya saya rindu dan kakakku karena dia rindu dan menangis. Iya, Kakakku karena saya rindu. Jadi kalau biasa saya sakit dia yang berjaga. Mama memang saja yang betul kalau coba ingat itu. Astagfirullahaladzim. Soalnya cuma dia yang paham Ikhlas. kalau saya sakit. Mama, tapi kalau dia Ya sudah. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kalian iri atau ngebandingin diri kalian dengan saudara kalian? Pernah? Kalau maksudnya kalau iri tidak, bukan iri, kayak membandingkan. Apa Karena dibandingkan sama tahu? saya bandingkan tuh karena kenapa saya tidak bisa bicara di depan orang banyak? Kenapa dia bisa? Padahal kita orang sama-sama dari SD, SMP, SMA itu selalu sama-sama. Tapi kenapa dia yang bisa berani? Maksudnya kayak bicara di depan orang itu apa? Public speaking begitu. Buat saya kayak karena saya gugup bagaimana padahal dia tuh percaya diri. iya saya Padahal bisa saya cuman bilang, tidak coba kamu bisa cuman dia itu sih yang bikin saya kayak membandingkan kenapa dia bisa saya tidak bisa gitu. Itu saja sih. Selebihnya iyalah. soalnya dia nggak tahu apa yang kamu panggilnya. Astagfirullah. Merasa tidak punya kelebihan. Bukan, kayak kakakku apa yang kamu bandingkan dari diriku dengan orang lain itu di bawah. Ya saya cuma itu saja. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Ini dari Ibu. Pernah nggak kalian mikirin hal terbaik dan terburuk tentang ayah dan ibu selama kalian berada di rantauan apa? Pokoknya berada jauh dari rumah, dari ayah dan ibu. Pernah selalu sering. Kalau hal terbaik itu apa ya? Dari hal terburuk ya dulu. Kalau hal terburuk yang pernah saya pikirkan waktu itu, kayak misalnya ibu itu sakit. Kenapa ibu tiba-tiba tidak angkat telepon, sudah sering tidak angkat telepon terus, atau kayak sering tidak kasih kabar. Itu kayak pikiran hal terburuk itu astagfirullah. Pokoknya begitu ya. Kalau saya sih Kalian tahu pasti hal yang paling buruk setelah saya selain sakit itu apa? Itu yang masuk dalam pikiran hal terburuk. sama sih seperti beberapa minggu lalu kan masih di Palu. Kakak juga masih di sini. Pokoknya pas itu ada orang tua santri yang orang tua itu meninggal. Terus ya Allah saya ingat juga ayah sama ibuku, ya Allah bagaimana ya bapak di kampung ini. Pokoknya saya ingat semua. Pokoknya saya cuma bisa berdoa sampai saya bilang teman-temanku, kamu orang doakan orang tuanya kalian di sini. Dia betul-betul putus konten. Dia juga putus kontak lah dengan orang tua. Kita sini dikasih HP cuma satu, itu pun lah pinjam. Jadi tidak sempat mengkabari orang tua. Jadi pokoknya doakan saja mereka semoga sehat-sehat, semoga diberi selalu dilindungi oleh Allah. Kayak itulah setan. Kita Yes. jauh dari orang tua. Hal yang terbaiknya apa? Hal yang terbaik semuanya baik. Kalau yang terbaik kayaknya semua hal yang terbaik itu ada ya. Maksudnya
kayak bagaimana ya Kirimkan contohnya? uang. Contohnya kayak misalnya kirim barang, kirim uang, atau terbaik gitu. Terbaik. Ya. Apalagi kalau waktu masih zaman SMA, Alia di Mandua, itu kayak hal yang terbaik itu kayak ibu dengan itu kayak sering berjenguk. Maksudnya kan orang itu sibuk sekali. Jadi 1 atau 2 hari waktu liburnya orang itu orang gunakan untuk berjenguk kita. Jadi kayak kita itu tidak merasa kesepian. Yes, begitu sih. Dan pertanyaan yang terakhir dari ayah. Dari ayah lagi. Pernah nggak kalian merasa kelaparan selama merantau atau kuliah? Tidak pernah. Oh, apa itu? Ini Kelaparan. Oh, tidak. Saya kira Kan kalau kayak menurut pemahamanku kalau kelaparan itu kayak sudah sama sekali tidak ada makanan lagi, makanya dia kelaparan. itu saya lapar-lapar begitu. Kalau saya ada nasi tapi tidak ada lauknya, jadi makan nasi dan garam. Kenapa tadi digoreng? Malas. Sumpah jadi orang. Bukan malas sih, mager. Masa Memang malas apa? tidak ada bawang, tidak ada bawang Selagi putih, ada tomat, rica dengan rica. garam. Cuman ada garam. Itu pun ricanya cuma bon cabe, jadi lebih baik langsung kayak bon cabe, terus garam, terus nasi, taruh air hangat. Bikin bubur aja. Air hangat. Tidak, bubur dibikin bubur kan lebih enak. Daripada cuma nasi taruh air hangat garam. Pokoknya ya begitulah. Dia tidak kreatif tiap. Tidak merasakan kelaparan sih. Kau belum merasakan coba bagaimana jadi anak kos. Nanti saja Saya apa? rasa jadi anak asrama. Ya karena adekku belum pernah jadi anak kos, jadi dia belum merasakan bagaimana itu suka namanya? dukanya jadi anak kos. Tapi ya pokoknya gitulah. Oke. Nggak pernah. Intinya kita tidak pernah kelaparan. Karena kelaparan itu Ini banyak makanan definisinya kita orang itu kelaparan itu yang memang sama sekali saya- tidak ada Saya kira nasi, saya- tidak ada lauk. Jadi dia kelaparan. Dia lagi yang dimakan. Kalau misalnya cuma masih ada nasi atau masih ada snack atau lauk begitu, itu tidak kelaparan, memang dia kasih lapar-lapar saja. Oke? Paham kan? Mungkin hanya ini saja video yang bisa kita sampaikan game Bye-bye. ini. Oke. Oke. Oke.